Kenapa sih wanita harus tegas dan memiliki standar yang tinggi? Yuk langsung kita bahas ya. Kita semua udah tahu kan bahwa kalau zaman semakin modern, pasti kehidupan pun semakin maju. Nah, pasti kemajuan itu selalu diiringi dengan perkembangan yang pesat dari sebuah teknologi. Nah, semakin kesini juga kita udah tahu dong kalau perempuan itu udah gak dipandang sebelah mata lagi. Dalam artian ya segala sesuatu yang dikerjakan oleh laki-laki bisa juga tuh dikerjakan sama perempuan. Nah, kalau kita bicara nih tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ya pasti nggak jauh-jauh dong. Kalian pasti bakal bilang, ya kan udah ada tuh kak sekarang yang namanya emansipasi wanita. Apa sih sebenarnya emansipasi wanita itu? Terus apa kaitannya dengan sikap yang tegas dan standar yang tinggi dari perempuan? Let's go, kita bahas yuk. Oke, emansipasi wanita itu adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi mereka itu untuk berkembang dan maju gitu. Ya ampun, ribet banget kan pengertiannya sepanjang itu. Padahal sebenarnya ada pengertian simpelnya loh. Nah, jadi gini, emansipasi wanita itu sebenarnya adalah persamaan derajat antara wanita dan pria. Lah, kok gitu kak? Ya iya, jadi wanita itu ya punya kesempatan yang sama untuk mencapai dan mewujudkan impian serta cita-cita mereka seperti yang dimiliki oleh laki-laki gitu. Meskipun banyak banget tuh yang bilang bahwa wanita itu adalah makhluk yang diciptain dengan hati yang lembut gitu, yang halus gitu. Nah, dari kelembutannya itu gak jarang banget. Ya kalau gak jarang berarti kan sering ya. Nah, sering banget tuh wanita diuji dengan ketegasannya dan standarnya. Ya buat apa? Ya biar kita tuh tahu sebagai acuan gitu loh, bahwa sebenarnya sikap cewek ini gimana sih, terus sifatnya gimana gitu, terus standarnya itu tinggi atau rendah gitu kan. Nah, tapi pada dasarnya kita perlu garis bawahi nih, dan kita juga perlu tahu bahwa ketika wanita itu udah berani menunjukkan sikap tegasnya dan keberaniannya ya terutama, ya itu udah gitu, mereka itu udah nunjukin seberapa besar kualitas mereka dan standar diri mereka itu. Ketika wanita udah bersikap tegas, ya bukan berarti mereka itu bersikap kasar gitu. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa sikap tegas itu tadi ya nanti yang membuat wanita itu akan lebih dihargai oleh kaum pria atau kaum Adam gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kak sikap yang membuat wanita itu lebih dipandang tegas gitu kan? Yuk langsung kita bahas aja ya. Yang pertama itu memahami dengan jelas tujuan hidupnya. Ya iyalah, masa lo orang hidup gak punya tujuan gitu kan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang tujuan hidup, gue analogikan bahwa setiap orang itu pasti punya perspektif dan orientasi yang berbeda-beda dong. Gak mungkin sama gitu. Entah itu dari orientasi yang lebih condong ke arah karir, usaha, materi, ya bisa juga di pendidikan gitu. Nah, dari semua orientasi itu pada dasarnya semuanya itu adalah bersifat baik gitu, tergantung gimana cara kita mengartikannya. Dan kita juga harus tahu tuh sebenarnya alasan kita tuh apa sih? Kalau kita tuh punya tujuan ke arah ke situ, dan gimana sih cara kita memperjuangkan tujuan-tujuan kita tadi itu? Nih, buat para wanita-wanita di luar sana, jangan ngaku diri kalian itu sebagai wanita yang tegas. Kalau kalian sendiri waktu ditanya, apa sih tujuan hidup kalian gitu, tapi kalian sendiri masih bingung harus jawab apa, dan kalian gak tahu mau ngomong apa gitu. Ya gimana orang lain mau nyebut kalian tuh hebat dan tegas kalau dari diri kalian sendiri kalian gak tahu gitu tujuan hidup kalian ke depannya apa, goals kalian apa, dan kalian ke depannya akan menjadi seperti apa gitu. Nah, menurut gue mulailah dari sekarang, dari kalian masih remaja dan sedini mungkin ya kalian itu tata gitu, apa sih sebenarnya tujuan hidup kalian ke depannya, terus goals kalian apa gitu untuk ke depannya. Dan kalau kalian udah punya goals, udah punya tujuan, ya tinggal gimana caranya kalian itu bisa meraih dan mewujudin mimpi-mimpi serta cita-cita kalian itu tadi gitu. Dan ingat aja, jangan pernah kalian tuh takut untuk nyampein apa yang emang bener-bener jadi impian cita-cita kalian gitu. Nah, tujuan kalian itu kan tadi tujuan yang mulia, ya kenapa kalian tuh harus takut gitu untuk nyampeинnya? Kalau misalnya itu kalian bisa menyampaikan, ya sampaikan gitu. Dan menurut gue ya sampaikan kalau lo orang itu bisa gitu membawa mimpi-mimpi lo orang tadi itu
menjadi sebuah kesuksesan. Nah, kesuksesan yang seperti apa? Kesuksesan yang emang benar-benar nyata, yang emang bisa kalian genggam dan bisa kalian buktikan kepada orang lain gitu. Poin yang kedua, ya wanita tegas itu tidak mudah terpengaruh gitu. Lah kok gitu kak? Ya iya, mereka gak mudah tuh menerima omongan-omongan orang dari luar sana yang mencoba untuk mendoktrin mereka. Ya kok gitu kak? Ya iya, wanita itu, apalagi wanita yang tegas, ya harus punya prinsip gitu. Prinsip yang gimana sih? Prinsip yang emang benar-benar jelas gitu. Ya sehingga nantinya mereka itu mampu gitu menentukan sikap saat orang lain tuh mencoba untuk mempengaruhi kehidupan mereka gitu. Nih, contoh kasarnya gini, teman kalian itu emang bilang sesuatu hal yang benar gitu. Kalian juga setuju dengan opini teman kalian, tapi apakah kalian akan melakukan hal yang disampaikan oleh teman kalian itu meskipun benar? Ya, itu kan tidak mungkin ya semuanya harus kalian lakukan. Apalagi itu hal-hal yang berbau negatif, ya itu tidak mungkin akan kalian lakukan gitu kan. Nih, contoh simpelnya gini nih. Teman kalian itu bilang bahwa kedalaman sumur Pak Andi itu 12 meter. Nah, Pak Andi juga sudah mengonfirmasi bahwa kedalamannya itu memang benar 12 meter. Nah, kalian setuju dong karena opini itu sudah disampaikan dan ada bukti nyatanya gitu. Tapi apakah kalian akan tetap membuktikan secara langsung dan melakukan aksi masuk ke dalam sumur untuk mengukur kedalamannya? Nah, itu kan tidak mungkin gitu. Jadi ya kalian menyaring semua apa yang masuk ke diri kalian gitu. Nggak semuanya kalian iyain, tapi kalian juga berhak untuk bilang iya ataupun tidak gitu. Ketika kalian udah jadi wanita yang punya prinsip yang jelas, ya pasti saat orang lain mencoba mendoktrin kalian atau mencoba mengelabui kalian dengan muslihat-muslihat dengan kata-kata yang dianalogikan gitu ya. Ya kalian bisa menentukan tuh kalian mau nerima atau enggak gitu. Poin ketiganya yaitu pantang menyerah untuk menggapai sebuah mimpi gitu. Untuk menggapai sebuah impian. Wow, ini mah keren banget sih. Ya kalau kalian sudah tahu nih tujuan hidup kalian tuh sebenarnya apa, ya sekarang tinggal gimana caranya kalian itu bisa ngewujudin dan memperjuangkan itu biar jadi nyata gitu. Ya meskipun kita tahu bahwa untuk ngewujudin suatu hal itu bukanlah hal yang mudah gitu kan. Pasti banyak banget tuh rintangannya, terus lika-likunya, banyak yang harus dikorbankan. Ya contohnya usia, terus mungkin materi, terus waktu ya kan. Belum lagi masih banyak tuh kerikil-kerikil kecil yang emang menjadi cobaan kalian buat ngewujudin mimpi-mimpi kalian tuh biar jadi nyata. Nah bahkan sampai jatuh berulang kali pun di hal yang sama, tapi kalian tuh tetap berjuang gitu. Sampai kalian emang benar-benar genggam mimpi-mimpi kalian itu, tujuan kalian tercapai pada emang titik yang kalian inginkan gitu. Ya semua itu emang butuh tekad sih. Tekad yang seperti apa? Tekad yang kuat dong, tekad yang bulat juga. Dan kalian butuh diimbangi dengan sebuah mental gitu. Mental yang seperti apa? Mental yang emang benar-benar kuat untuk ngedampingin kalian menjalani hal itu gitu. Ya semua itu emang harus diasah gitu agar kalian tuh terbiasa. Ya semua itu harus memiliki effort yang lebih besar gitu dari apa yang emang menghalangi suatu cita-cita kalian. Ya agar apa? Ya agar kita itu bisa sampai pada tujuan kita tadi, apa yang kita inginkan, goals kita tadi gitu. Nah banyak juga nih yang bilang kalau anak perempuan itu kebanyakan cengeng ya, lebay kak, ih dikit-dikit nangis. Halo Bambang gitu kan. Ya itu mah namanya manusiawi, gak pandang gitu. Mau pria atau wanita ya pasti pernah nangis gitu. Apalagi ngomongin tentang kegagalan gitu kan. Ya kasarnya gini, gak mungkin orang gagal itu dia awalnya gak sedih gitu. Itu pasti sedih dong. Tapi apa ya terus-terusan akan mereka lakukan seperti itu? Akan terus nangis dan meratapi gitu? Ya gak mungkin lah gitu. Pasti mereka juga berpikir gimana caranya mereka harus lebih baik lagi gitu. Kesalahan yang lalu diperbaiki. Biar apa? Ya biar tujuan kalian tuh cepat tercapai gitu. Dari semua itu ya apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus bangkit. Saya, kamu, mereka ya harus bangkit gitu. Percaya bahwa diri kalian itu bisa menggapainya gitu.
Nah, kuncinya adalah kalian itu nggak boleh lengah dan kalian tuh nggak boleh nyerah. Apalagi dengan satu kata kalian bilang, udah gue nyerah karena keadaan gue gitu. Aduh, itu mah hal yang parah dan salah banget gitu kan. Mau gimana pun keadaan kalian, apapun yang sekarang sedang kalian alami, asalkan kalian mau usaha dan punya effort yang lebih, insya Allah kalian bisa gitu mencapainya. Ya tapi semua itu harus diimbangi usaha, ikhtiar, dan berdoa gitu. Nah, sebagai wanita yang tegas nih ya, tunjukin kalau kalian tuh emang bisa. Bisa untuk apa? Ya bisa untuk melalui semuanya itu gitu. Dengan cara seperti apa kak? Ya dengan cara usaha yang keras, ya kamu bakal bisa gitu genggam kesuksesan tadi dan kamu ngewujudin serta meraih kesuksesan kamu itu tadi gitu. Dan buktikan juga bahwa tekad yang kamu buat itu tadi adalah emang tekad yang benar-benar nyata dan mau kamu wujudin, bukan hanya sebagai omongan semata gitu atau omong kosong gitu kan, tapi kalian nggak punya usaha gitu buat mencapai itu tadi gitu. Ya biarin aja sih orang lain tuh mau ngomong apa gitu, mau mencela kalian, mau menghina kalian, tapi satu poin utamanya di sini adalah ya kalian itu nggak pernah berhenti gitu untuk usaha mencapai sebuah tujuan kalian itu sampai kalian itu benar-benar bisa dapetin kesuksesan kalian dan buktikan kepada mereka saya bisa dan saya bisa. Poin yang keempat yaitu tidak pernah ragu berkata tidak jika emang hal itu benar-benar merugikan gitu. Ya nggak heran ya kalau misalnya banyak banget orang yang emang mencoba menguji ketegasan para wanita gitu kan. Contohnya nih, minta tolong waktu kita saatnya lagi sibuk-sibuknya banget gitu. Kita lagi mengerjakan sesuatu yang emang benar-benar sibuk, tapi mereka nggak mengerti kita gitu. Atau bahkan mereka malah mengajak kita kepada hal-hal yang negatif dengan embel-embel. Mereka bilang, yuk temenin aja, enggak kok, itu nggak apa-apa kok, kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang salah. Nah kadang juga nih ya, banyak banget dari kita itu merasa nggak enak hati untuk mengatakan tidak gitu. Padahal sebenarnya itu adalah hak kita gitu. Terlebih lagi kalau misalnya minta tolong itu adalah teman, sahabat, keluarga, bahkan mungkin pacar kalian. Ya nggak bisa dipungkirin sih kalau hal itu. Tapi ya disitulah pengujian kita yang sesungguhnya. Kok gitu kak? Ya iya, karena disitu kita diuji gitu. Kita tuh berani gak sih bilang tidak atau menolak sesuatu? Ya emang bener-bener hal itu tuh salah gitu. Apalagi hal itu nantinya kedepannya bakal bisa mengganggu kehidupan kita. Dan gak ada untungnya sama sekali buat diri kita gitu kan. Nah perlu kalian ketahui bahwa menolak itu sebenarnya adalah hal yang itu adalah hak kita gitu kan. Yang salah satunya ya bentuk keberanian kita sebagai antisipasi gitu untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang emang nantinya nggak kita inginkan gitu. Nah kadang juga nih salahnya adalah sikap lembut dan baik hati dari wanita itu banyak disalahgunakan gitu sama orang-orang di luar sana gitu. Ya digunakan sama mereka tuh sebagai celah gitu untuk kepentingan mereka pribadi gitu, yang pada dasarnya malah merugikan orang yang dimintain tolong. Mungkin seperti itu ya, kebanyakan sih seperti itu. Nah sebenarnya gini teman-teman, kalau kita bisa bersikap tegas gitu, maka mereka juga itu akan enggan dan segan gitu sama kita untuk berkata hal-hal yang emang gak seharusnya mereka katakan dan emang hal yang gak sewajarnya mereka katakan kepada kita gitu. Tapi kalau emang kitanya udah nggak tegas, ya mereka bakal enjoy aja ngelakuin hal yang emang nggak sepatutnya untuk mereka lakukan pada kita gitu. Terlebih lagi, ya emang kita nggak bisa menyaring gitu hal itu baik atau buruk untuk diri kita gitu. Poin yang kelima dan yang terakhir adalah wanita tegas itu memiliki sikap dan perbuatan yang tidak mencerminkan keraguan. Lah, kok gitu sih kak? Ya iya, wanita tegas itu adalah wanita yang berani menentukan sikap gitu, tanpa sedikit pun mereka ragu. Dan wanita seperti itu biasanya gak pernah ragu tuh selama sesuatu yang mereka yakini tadi itu memang benar gitu. Ya semua itu memang sudah harus didasari oleh kebenaran ya teman-teman. Oh iya teman-teman, gue mau ngingatin nih bahwa sebenarnya tegas itu bukan berarti berbicaranya keras dan kasar ya. Oh ya, wanita tegas juga itu berani loh untuk mengambil resiko, tapi dengan segala perhitungan dan
pikirannya emang benar-benar sudah dipikirkan dengan matang gitu. Jadi bukan hanya ambisi semata, tapi mereka sudah memikirkan dampak baik atau buruknya untuk perkembangan di masa mendatangnya gitu. Juga mereka sudah mempersiapkan nih solusi-solusi terbaik untuk mengatasi jika mereka melakukan kesalahan yang fatal atau bahkan mereka terjerumus gitu. Jadi pesan gue buat kalian semua, ya tetaplah jadi wanita yang lembut tetapi tetap tegas gitu. Ya kenapa kak harus kayak gitu? Ya iya, ketika lo lembut tapi lo tegas, ya disitu standar diri lo kelihatan gitu. Lo ini sebenarnya orang yang punya standar diri yang rendah atau yang tinggi gitu. Dan kalau lo termasuk ke dalam orang yang tegas dan memiliki standar yang tinggi, ya yakin aja kalian itu gak akan pernah diremehin gitu sama kaum pria gitu atau kaum adam. Dan mereka akan lebih menghargai kalian nanti ke depannya. Oke, makasih banget buat kalian yang udah dengerin podcast ala-ala gue. Misalnya ada kesalahan, banyak banget nih kayaknya kesalahannya ya, dari salah kata-kata gitu. Ya namanya masih belajar. Semoga kalian bisa memaklumi dan memaafkan, dan gue harap ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan terima kasih.